Seringkali kita umat Tuhan setelah mengalami pertobatan dan diselamatkan dari segala dosa dan kesalahan kita, kita berdiam diri dan tidak melakukan apapun juga. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada tugas yang harus kita lakukan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tugas mengabarkan Injil. Seringkali kita umat Tuhan setelah mengalami pertobatan dan diselamatkan dari segala dosa dan kesalahan kita, kita berdiam diri dan tidak melakukan apapun juga. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada tugas yang harus kita lakukan. Allah sangat mencintai seluruh umat manusia dan Allah mau supaya semua orang bertobat dari segala perbuatan dosa sehingga mereka tidak mengalami penghukuman. Dan hal ini dituliskan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Mari kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Banyak orang yang merasa Allah begitu lambat menepati janjinya. Tetapi sesungguhnya itu adalah cinta Allah kepada umat manusia, supaya manusia bertobat dan tidak binasa. Allah tetap memberikan kesempatan supaya manusia berbalik dari segala perbuatan dosanya. Oleh sebab itu, janganlah kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat. Kisah Yunus yang merupakan seorang nabi di Israel Utara, di mana Tuhan memberi perintah kepadanya untuk menegur Niniwe, ibu kota Asyur. Begitu besar kota tersebut. Kota yang berpenduduk 120.000 jiwa yang merupakan memusuh bebuyutan dari bangsa Israel dan Yehuda. Inilah bukti Allah mengasihi seluruh umat manusia. Tetapi Yunus menolak dan ia melarikan diri ke Tarsis karena ia tidak sudi untuk memperingatkan musuhnya untuk bertobat. Ia justru ingin melihat bagaimana Allah segera membinasakan Niniwe. Pada akhirnya, Yunus terpaksa menjalankan perintah Tuhan tersebut setelah ia ditelan oleh seekor ikan besar. Dan Yunus sangat kesal ketika pelayanannya di Niniwe tersebut ternyata berhasil. Penduduk Niniwe bertobat. Dan Tuhan membatalkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Niniwe tersebut. Kemudian Tuhan menegur Yunus. Yunus 4 ayat 10 sampai yang ke-11. Yunus 4 ayat 10 sampai yang ke-11. Lalu Allah berfirman, "Engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak." Ayat ini menjelaskan atau menuliskan teguran Allah kepada Yunus melalui pohon jarak yang tumbuh
dan layu hanya dalam waktu sehari saja atas penentuan Tuhan. Sifat egois Nabi Yunus mulai tampak, di mana ia hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak menjalankan amanat agung Tuhan kita untuk pergi mengabarkan Injil dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan dan membaptisnya, sehingga banyak orang yang akan bertobat dan menerima keselamatan. Itulah tugas kita. Setelah kita diselamatkan, maka kita harus terlibat dalam pengabaran Injil bagi semua orang yang belum pernah mendengar ataupun menerimanya. Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda kepada setiap orang, sehingga kita dapat melakukannya sesuai dengan talenta yang kita miliki. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang tugas mengabarkan Injil. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh menerima firman Tuhan, kami boleh menerima teguran-Mu. Ampuni kami kalau kami sering mengabaikan tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah diselamatkan oleh penebusan-Mu, tapi kami melupakan orang lain, bahkan musuh-musuh kami, supaya mereka bertobat. Tuhan, biarlah melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengubahkan cara pandang kami, sehingga kami boleh mengambil bagian dan aktif dalam mengabarkan Injil sesuai dengan kapasitas dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dan kami percaya Bapa, melalui perilaku, perbuatan, dan perkataan kami, firman Tuhan dapat disampaikan dan banyak orang akan melihat kami sebagai garam dan terang dunia, sehingga berdampak kepada orang-orang di sekeliling kami untuk mengenal akan Injil keselamatan dan menerimanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di dalam acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You.